gue ada dalam keadaan apapun, gue ada untuk lo. Dia sempat agak gini, oh ya tadi, kemana aja kemarin? Gue gak pernah ninggalin lo yang ninggalin gue. Dia hidra kan. Dia bener sama Inara begini begitu. Tapi kan di awal bagus banget. Iya, ya itu makanya kenapa bisa jadi sekarang agak merenggang. Iya. Bangun lagi hubungan sama Tuhan. Dan juga jangan jauh dari keluarga. Karena apapun itu teman seapapun, sebaik, seasik apapun. Ada gak di part ini? Tapi sekarang fine kan? Maksud gue hubungannya fine dong. Enggak juga. Datang gak tapi begitu tahu Virgon ketangkep datang gak? Jujur belum. Gue sedih aja gini. Di saat perjuangan kalian gitu ya. Mereka yang gue selalu ada gitu. Terus di momen-momen tertentu di mana gue lagi di titik terendah. Dan gue rasa mereka gak ada. Silakan Kak Feby. Oke. Lu kalau jalan kayak harus cantik gitu emang kayak? Enggak juga. Oh. Biasa aja. Ini kita pertama kali ketemu ya? Pertama kali ketemu. Salam kenal. Salam kenal juga. Kakak Feby. Jangan ngatain gue gitu dong. Enggak, soalnya ada tato gitu di itu loh. Oh kelihatan ya, Sar? Kelihatan. Gak apa-apa nih. Thank you loh. Thank you udah datang Kak Feby. Sama-sama. Gue manggil lu Kak apa Feby apa? Terserah mau Feby, mau Kak, mau apa. Oke Feb, jadi gini. Feb aja ya? Feb aja biar asik. Apa kabar adil? Virgon kabarnya sekarang seperti yang lo tahu dia ada tersangkut masalah kan. Jadi dia sekarang lagi ada di rumah sakit RSKO. Cibubur. Yes. Oke. Berapa lama pada akhirnya? Kemarin itu di Polres Jakarta Barat. Ada kali sekitar hampir seminggu ya. Oke. 6 hari mungkin. Oke, enggak sorry. Maksud gue berapa lama akhirnya di RSKO? Apa udah diketok? Apa masih? Yang pasti sih kurang lebih 3 bulan yang kita tahu. Oke, gue masuk dari kalau orang rehab RSKO berarti gue gak tau ini sensitif apa enggak, lu mau jawab apa enggak? Berarti dia emang udah pemakai lama. Apa lu gak tahu? Maybe what? Yes. Semua kan bisa aja kan. Tapi yang jelas kalau dulunya karena kan udah sibuk syuting, sibuk nyanyi, sibuk apa lah ya dengan kegiatan. Ya sesekali zamannya kita muda kan kita suka party ya sesekali. Gue sih enggak ya. Party biasa lah minum party biasa. Gue jarang. Jangan gitu. Betul lu. Gue jarang gue soalnya. Jarang apa nih? Jarang party gue. Jarang pulang. Jarang pulang dong. Jarang pulang. Iya. Ya biasa. Ya setahu lu kan kakaknya. Kita biasa lah, party-party biasa yang layaknya anak muda biasa. Ya, normal. Iya. Normal. Jadi lu nggak pernah tahu since when dia pakai? Nggak pernah tahu kalau benar-benar yang pastinya. Mungkin coba-coba mungkin iya, tapi bukan seperti yang sekarang. Oke. Gitu. Soalnya kan yang kita dengar kan katanya Virgon itu pingin ngurusin badan. Iya. Oke. Beredar kabar begitu. Dia juga ngaku begitu kan. Ya mungkin juga. Kan ada gym. Ada Deddy Corbuzier baru buka. 3 bulan 300.000. Sumpah demi Tuhan. Dia itu udah pernah sama mantan istrinya. Itu di salah satu dokter. Richard Lee. Yang hits lah di Jakarta. Dan itu udah turun 20 something. 20 kilo lebih. Mantan istrinya 20 kilo. Adik gue juga 20 kiloan. Oke. Dan mungkin dia gak maintain. Dia punya berat badan. Yang mungkin agak melar lagi atau apa. Itu mungkin salah satu alasan dia. Mungkin ya. Oke. Gitu. Oke, berarti waktu dia ketangkap, lu pasti dengar kabar dong. Dengar kabar. Bam gitu. Terus dia bilang sama lu, iya nih Kak, buat ngurusin badan gitu. Apa kayak iya nih gue emang addicted, gue butuh pertolongan atau gue nggak tahu deh. Conversation apa pertama kali lu pasti sedih dong pas apa? Pertama kali nggak ada komunikasi gitu. Pertama kali teman gue WA. Aku teman lu? Iya WA. Jadi WA gini, ini apa sih? Ini hoax. Nggak mungkin gitu kan? Nggak kali. Ternyata pas agak jeda berapa menit, trending 2, trending 1. Udah mulai tuh di media-media dan viral kan. Ya gue bilang ini kayaknya beneran ini. Nah gue diem dulu tuh setengah jam gue ngambang. Kemana ngambangnya? Ngambang pikiran gue gak karu-karuan. Kita lagi ada di Bogor, gue lagi ngopi-ngopi cantik ceritanya kan. Lagi santai gitu. Terus gue kaget. Ya kaget juga sih, kaget. Apa yang harus gue lakuin? Gue bingung. Gue bingung. Akhirnya setengah jam gue ngambang, gue telepon nyokap gue. Ya.
Nyokap gue udah pingsan, udah nangis 2 kali pingsan. Nangis, jemput mami gitu. Oke. Akhirnya abis dari situ ya gue jemput juga kan. Gue jemput, nangis lagi di sana kan. Nangis namanya. Jadi gini, gue sedih tapi namanya seorang ibu, dia dari perutnya nyokap. Nyokap lebih terpukul pastinya kan. Ya udah akhirnya kita langsung gercep. Kita tahu di media, tahu juga dari orang media kalau ada di Polres Jakarta Barat, gas langsung ke sana, nggak pakai. Maksud gue polisi tuh nggak nelfon lo? Nggak ada yang telepon. Oh, maksud tahu dari media? Dari media dan dari orang-orang wartawan, dan gue kesana juga. Kafep katanya, Kafep ada di sini nggak? Ada di Polres? Belum. Oke. Mau jemput nyokap dulu. Oh, langsung mereka juga media rame nunggu di sana. Oh, oke. Dan akhirnya kita kesana itu kurang lebih nyampe jam, gue dari 12 malam. 12:30 atau jam 12 malam. Oke. Dan itu adik gue udah ditahan dari kemarinnya ternyata. Oh, udah sehari di situ. Udah sehari di situ. Oke. Lu besokan datang. Gue baru dengar kabar. Besokannya lagi lu datang. Pokoknya intinya baru 24 jam mungkin. Karena gue dengar dari berita Virgon kena tangkepnya jam 12 atau jam 1 subuh ya, jam malam gitu. Oke. Kan kalau gue lihat sih kan ketangkep sama cewek. Itu siapa? Kok gak tahu? Tahu lah. Gak tahu. Gue gak tahu. Lu paksa gue gak tahu. Lu tahu? Gue gak tahu. Gue gak kenal. Tahu. Dan ngelihat fotonya pun gue gak pernah kenal. Dia gak pernah cerita? Gak pernah cerita. Itu orang baru. Oh. Kalau orang lama, misalnya pernah deket, pasti gue tahu. Siapa? Ya mantannya yang sebelum Minara, kan gue deket. Oh, oke. Tapi menurut lu itu pure untuk ngurusin badan? Mungkin ada beberapa alasan dan mungkin itu salah satu alasannya. Ini mungkin gue mewakili ya. Yang pastinya gue gak tahu apa yang dia rasain, tapi gue bisa menganalisa lah. Mungkin dia juga kayak kita normal lah. Mungkin lu ada di part-part yang sekarang ini lu lagi gak bisa, lu ya depresi, mungkin stres kayak gitu kan. Susah ketemu anak, yang biasanya ada anak di rumah sama-sama. Terus dia juga baru cerai, ini mewakili aja ya. Iya. Gitu. Oke, emang susah ketemu anaknya? Awalnya susah, tapi sekarang udah dikasih akses ya mudah lah. Oh gitu. Awalnya pantesan ya Virgon kalau bikin lagu dari depresiku gitu, emang depresi kalinya. Jangan sampai dari depresi part 2 ya, yang kedua. Ya kan? Iya. Gue kalau ketawa gitu gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Iya, karena kan gue tuh kenal Virgon lama ya. Tapi gue cuman ketemu tuh misalnya jam lu inbox. Nyanyi ya. Yang acara pagi-pagi itulah ya. Pagi itu jam-jam 6. Udah lama banget, tiba-tiba gue ketangkep gitu. Kayak gue pengen ngobrol sama lo. Jadi lu sama sekali gak tahu gitu ya kalau your brother is a user. Kalau yang bener-bener begitu gue baru tahu. Oke. Tapi mungkin di dulunya tuh mungkin pernah coba ya, pasti lalu anak band itu kan apa ya, nggak semua ya Nat. Tapi kan lu tahu lah, maksudnya image-nya pasti begini. Emang iya, cewek-cewek ya. Lu gimana? Gue sih enggak ya. Oh enggak. Gue sama istri gue enggak, gue gitu. Oh gitu. Emang kalau anak band harus gitu? Katanya kan. Oh, katanya. Pandangan. Oh, stigma. Iya, stigmanya kayak gitu. orang tatoan di kriminal gitu. Nah, begitu. Kalau anak band nih narkoba gitu ya. Pas ceweknya vokalis gitu kan. Padahal iya juga kali. Lu gimana? Gue sih enggak ya. Lu gak terus takut tonton bini lo nih kayaknya. Enggak, gue sih enggak. Tapi lu berarti udah ngobrol sama Virgon belum? Udah. Oke. Kata-kata pertamanya apa? Jadi gini, begitu jam 12 gue sampai, gue pikir kan kita bisa ketemu kan. Itu gue gak berhasil ketemu. Gue coba VC, video call, dan telepon. Oke. Dengan alasan karena lagi di BAP. Dalam penyidikan itulah. Iya. Dan itu gak bisa diganggu dulu. Oke. Itu selesai tapi dia langsung istirahat katanya. Oke. Ini istirahat nih, baru mau istirahat. Ya jadi gak bisa. Sebentar aja Pak. 2 menit juga gak apa-apa. Saya cuma mau make sure aja. Saya mau peluk dia, gak ngomong juga gak apa-apa. Nanti dulu baik-baik aja nih ya. Jadi gue dibatasin tembok aja gitu. Gue tetap ke atas, maksain diri. Mohon-mohon sama bapak polisi ya kan. Tetap gue di ruangan yang dibatasin tembok. Tetap gue gak ketemu dia. Tapi lu ngobrol? Enggak, kan ngobrolnya di video call. Oh, ngobrol di video call. Ya, akhirnya Pak polisinya mungkin kasihan juga ya. Bilang, Pak, saya udah datang jauh-jauh nih Pak. Ya udah gue berdua aja Pak sama nyokap gitu kan. Gak bisa, tetap akhirnya besok. Video call? Besoknya gue ketemu. Oke. Dia ngomong apa ke lu pertama kali?
Pertama kali. Oh iya, gue sebelum gue lupa nih, apapun yang terjadi, gue say thank you sama kepolisian. Yang udah mungkin memang jalannya kayak gini, yang udah nangkep adik gue. Terutama Polres Jakarta Barat. Dengan adanya ini mungkin Tuhan sayang ya sama adik gue. Jadi nggak terlalu jauh lagi melangkah. Belajar mengambil hikmah dari semua ini. Agree. Gitu. Oke. Waktu lu ketemu dia ngomong apa sama lu? Waktu gue ketemu itu gue hari kedua, gue datang lagi, kita siang-siang dan ketemu, gantian pertama nyokap, terus gue gak banyak apa, gue langsung peluk dia langsung peluk gue, main peluk-pelukan kencang banget, dia gak pernah peluk gue sekencang itu dan gue gak pernah peluk dia sekencang itu. Akhirnya, udah gue gak mau gini, udah gak usah bahas-bahas masalah yang lama, karena ini durasi juga cuma sebentar, 15 menit kita ketemu. Gue gak mau menghakimi lo, gue gak mau ngejudge lo, gue gak mau bahas yang lama. Setiap orang punya kesalahan, Nat. Setuju. Begitu juga dengan gue. Setuju. Gue cuma mau support lo, gue mau pastiin adek gue lu baik-baik aja. Gue ada dalam keadaan apapun, gue ada untuk lo. Gue bilang gitu. Lu lupain, gue sayang sama lo. Gue bilang gini, gue gak pernah ninggalin lo. Terus dia sempat agak gini. Oh iya, tadi. Kemana aja kemarin? Gue gak pernah ninggalin lu yang ninggalin gue. Lu aja yang fokus, lo gak sama gue. Gue bilang kayak gitu. Karena kan ada sedikit gara-gara hal jadi kena dampak. Iya. Kayak gitu. The question is, kenapa dia bisa gak bareng lo dan nyokap lo? Kan maksud gue abis dia divorce kan pilihannya bisa balik ke family-nya atau tinggal sendiri. Tapi kan dia choosing-nya tinggal sendiri kan. Karena ada sedikit bergesekan antara mantan istri dan gue juga sama nyokap gue. Ini gue gak pernah ngomong yang terlalu ini baru sama lo nih. Kita bahas ini. Ya makanya kan gue punya teman kan. Si Widi gitu. Jadi gue tahu kalau Virgon tuh ngekos lah ya. Makanya gue kenapa harus ngekos? Kan dia punya keluarganya. Maksud gue dia punya lu, punya nyokap lu. Tapi kenapa dia gak milih untuk tinggal di rumah? Mungkin kalau lu mau cerita. Ya mungkin satu, kalau dia balik ke rumah keluarga jauh jaraknya. Dia harus deket airport karena kan untuk mobilitas dia yang sering manggung kesana sini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin kebanyakan ocehan dia puyeng. Ocehan siapa ya? Ocehan nyokap, ocehan apa. Kadang-kadang kan ya namanya orang tua mungkin kadang-kadang dia gak ngeliat timing atau apa. Orang lagi dalam kondisi apa, biasalah kan kayak gitu. Ya. Anak sama lah ya. Terus kalau gue kan ngomongnya lebih santai, lebih cuek. Maksudnya kita kayak teman lah. Lu bisa cerita apa aja kok sama gue santai kok orangnya. Gue juga gak yang ngelihat segala sesuatu tuh apa ya. Oh ini salah nih begini ngejudge, enggak, gue gak kayak gitu. Gue selalu dua pemikiran gitu. Kenapa bisa begini, kenapa bisa ada sebab, ada akibat kan kayak gitu. Jadi dia, tapi berhubung karena ada sesuatu yang gimana gitu ya. Jadi akhirnya ikutan ngambek. Oh jadi dia. Adik gue. Pertama ke nyokap dan gue kena imbas. Gitu. Semenjak divorce, dia tinggal sendiri. Dia tinggal sendiri. Dia gak sama lu juga? Gak sama gue. Tadinya mau. Kan gue bilang, kita ini tinggal bareng lagi yuk. Oke kak, sabar. Gue bilang gini, waktu lu tuh sekarang umur lu udah berapa? Kalau lu 40, sebentar lagi kan. Setidaknya lu 40, lu sekarang hasil yang lu hasilkan itu sudah menjadi apa ya, untuk anak, untuk segala macem. Lu sekarang mulai lu keluar rumah gak bawa apa-apa intinya. Dan lu harus cari lagi. Dan lu harus punya rumah. Dan lu harus punya tabungan. Dan lu harus berumah tangga lagi. Ngerti gak? Lu seorang suami, lu bapak. Banyak banget tugas lu. Belum lagi lu tulang punggung. Untuk mak lu yang masih ada nih. Lu harus peduli dong. Nah kayak gitu. Jadi yuk gue kasih lu semangat. Gue kasih lu support. Lu pasti bisa. Tapi lu dengerin gue. Nah mungkin gue terkesan apa ya. Gue kan orangnya gercep. Nah dia tuh sabar dulu kayak gitu. Niat kita mau ambil rumah. Tapi dia mau kumpulin uang dulu. 1,5 tahun lah. Baru bisa beli rumah idaman yang buat keluarga lagi. Yang nyaman lah. Kayak gitu. Gue tuh sama bini gue di rumah atau sama teman gue. Gue tuh selalu berpikir gini loh. Kan
kita ngeband udah lama ya, gue kan udah lama gitu. Terus kan dia hits ya. Maksud gue dari YouTube, dari ini. Nah, itu uang itu pada kemana sih? Maksud gue kenapa untuk beli rumah aja, untuk orang Virgon ya, sorry. Kenapa kayak susah ya? Kan dia udah beli rumah untuk anaknya, dia kan keluar rumah gak bawa apa-apa. Itu rumah yang dia beli, itu tanah yang di luar kota itu, yang berapa hektar lah itu ya, itu kan untuk anak dan istri. Oke. Jadi mereka sudah ada deal-dealan. Oke. Gitu, sebelum terjadi perceraian. Oke. Nanti kalau misalnya gini ya, udah ada deal-dealan. Oke, gue paham. Oke, berarti semenjak divorce itu sampai mobil juga gitu. Sisanya apa dong? Sisanya apa ya? Dia nggak pegang uang yang banyak lah. Oke, tapi emang semuanya itu deal-dealan secara sah dong. Semuanya mantan istri yang handle, semuanya mantan istri yang pegang. Untuk apa itu? Jadi gini, ada di mana gue bisa apa ya, kasih masukan, bukan ikut campur ya. Iya. Tapi apa sih gitu? Boleh dong sebagai seorang kakak kan, sebelum mereka nikah kan gue yang selalu handle, yang selalu arahin, kayak gitu. Ya. Nah jadi ketika udah beristri, gue harus tahu dong posisi gue, ini yang boleh, ini yang gue nggak boleh ikut. Jadi ada part yang gue nggak, ya udah itu bagian lu. Iya. Ya udah gue hargain itu. Tapi ketika gue lihat kok kayak gini ya, gue boleh dong komen. Ini banyak netizen juga nih yang bilang katanya gue selalu huru hara, selalu ikut campur, selalu ini. Mereka nggak tahu kan apa yang terjadi. Tapi kan framingannya kayaknya begitu kok dulu, ya gue nggak tahu kan. Makanya ngelihat orang jangan dari luarnya. Dari mana? Harus kenal dulu dong. Gitu. Gue gak mau jelekin ini itu. Iya. Oh gitu. Nggak, emang kalau netizen gitu nge-framing lu huru hara gitu, gue agak kurang paham sih. Sorry. Ya orang gini, ini KVB nih ya, banyak ikut campur, mau begini mau begitu. Kenapa sih KVB yang dibahas selalu uang gitu? Banyak orang yang ngomong gitu. Oke. Padahal gue tuh demi kebaikan bersama. Jadi gini Nat, karakter gue kalau ngelihat yang ketidakadilan, nggak imbang, nggak balance, gue nyinyir. Contohnya? Contohnya banyak hal. Misalnya ini begini, gue lihat adik gue ini nggak adil nih buat adik gue gitu ya. Iya. Ya gue langsung gas. Kayak apa tuh nggak adil? Lu jangan terlalu ini. Oh iya, oke. Nanti gue gak enak kan. Iya, pokoknya kalau ada. Ntar yang ada netizen ngomong lagi nih, tapi gue gak move dalam masalah itu terus. Ya gitu, males gue. Oke, pokoknya kalau ada, namanya juga kakak ya. Iya. Kalau ada nggak fair buat adik lu pasti nyinyir. Ya pastilah. Iya. Masa gue ngeliat adik gue, kok ini gak adil. Kok ini mestinya bisa begini, kok begini gitu. Paham gak? Nah kalau begini gue kurang paham sih. Gak paham, ya tau gue. Lu tuh bisa lebih gitu. Lu tuh bisa apa misalnya. Tapi ya udah, adik gue menyerahkan itu sama mantan istrinya. Ya gue gak berhak juga. Yang penting gue udah mengingatkan. Kan gitu. Tugas gue kan mengingatkan. Bukan gue mau ikut campur, enggak. Oke. Tapi lu mau ngeblaming mantan istrinya maksudnya? Iya kalau yang ada yang hal yang nggak imbang ya gue gas, gue nggak peduli, dia tahu gue kok. Oke. Tapi sekarang fine kan, maksud gue hubungannya fine dong? Nggak juga. Oke. Tapi kemarin udah ketemu. Ya, datang nggak? Tapi begitu tahu Virgon ketangkep datang nggak? Jujur belum. Oke. Belum apa lu nggak tahu? Belum. Tapi nggak tahu ya. Kalau nanti bulan depan atau berapa, kan orang kan berubah pikiran. Iya. Atau gue masih shock juga kan? Saat ini sampai detik ini belum. Oke. Lu bete nggak? Nanti ketemu. Lu bete nggak? Korek terus. Ya gue nanya, lu bete nggak? Ya sebenarnya sih gini, alangkah baiknya kalau dijenguk. Oh alangkah baiknya. Pandangan gue nih. Ya dong. Ya. Lu kan bukan, ya lu udah bagian dari keluarga, udah menghasilkan apapun itu permasalahannya. Ya udah datang aja, nggak usah ya kasih support aja lah. Gimana sih? Lo bawain makanan kayak, lo kan pernah bersama. Kalau gue ya, orang kan beda-beda. Ya. Kalau gue begitu. Tapi gue tuh ngeliat Virgon ya. Ini adik lo nih abis jatuh ketimbang tangga nih ya. Abis ketimbang tangga kelindes lagi. Kurang lebih begitu. Tronton lagi. Bukan lagi. Iya kan, maksud gue abis divorce kan itu kan susah yang lewatinnya ya. Susah. Gue jujur so tau aja gue gak kebayang orang divorce. Iya. Ninggalin anak-anak. Udah divorce. Kebukanya begitu lagi kan? Gimana? Ya itu masalahnya kan di spill. Iya. Maksud gue kan gak pernah ngalamin jadi gue gak mau so tau. Tapi gue tuh itu heavy banget dan very personal gitu loh. Terus abis itu gak lama ketangkep gitu loh. Anjir maksud gue kayak bertubi-tubi ya. Menurut gue sih ya. Pas gue dengar kayak fuck. Capek sih nih orang masih. Capek sih. Nah
Lu ngerasa bertanggung jawab gak? Lu kan kakaknya. Justru itu, gue kan pengen ngerangkul dia. Hmm. Gue pengen, apa ya, ibaratnya gini. Boleh lo berteman, boleh lo tetap dengan santai, dengan apapun yang lo mau gitu. Tapi gue pengen, kalau gimana gini, gue tuh jadi rem kaki, Nat. Nyokap rem tangan gitu loh. Oke. Jadi ketika lo lo jalanin kehidupan, Gon, lu udah begini, jangan begini, ibaratnya begitu. Tapi lu selalu ngingetin itu? Selalu. Dulu sebelum nikah, lu percaya gak? Gue tuh kayak lebih dari pacar, lebih dari istri. Apa dong? Contoh, Gon lo di mana? belum lagi tag lagi ini rekaman gini. Pulang jam berapa? Udah jam 12 belum pulang. Iya bentar Kak gini. Gue tunggu lagi jam 2 gue teleponin. Sampai jam 4 gue nungguin dia. Ya. Gue nungguin dia. Kok dia belum pulang. Itu sering ya terjadi ya. Dan kadang-kadang nih dia sebelum manggung. Gue kasihan sama dia. Sampai gue pikir gini. Aduh adik gue belum makan lagi. Pembantu tidur kan. Gue kan kasihan kan. Gue gak ribetin pembantu gak usah lah. Gue masakin jam 4 subuh. Jam 4 subuh gue bikin nasi goreng. Cepat-cepat mata gue baru mau ngantuk. Gue kan insomnia kan. Susah tidur kan. Gue masak dulu. Terus gue tulis tuh. Gue masukin lagi rice cooker biar tetap anget tuh. Gon nanti kalau mau pergi. Makan dulu. Sarapan dulu ya kakak udah masak. Gue tulis di tisu. Gue gituin di rice cookernya. Jadi seperhatian itu gue sama dia. Sampai dari ujung rambut ke ujung kaki itu gue semua. Oke. Jadi dibilang lebih dari nyokap ya lebih. Dibilang lebih dari istri lebih. Oke. Jadi setulus itu gue sayang, setulus itu seheboh semarah itu juga gue kalau marah. Ya. Gitu. Ya. Tapi mungkin netizen mandangnya beda. Mandangnya beda karena kan ada hal yang gue bisa kasih tahu sama kalian semua, ada hal juga gue nggak bisa cerita. Karena jatuhnya gue ngejelek-jelekin orang dong. Iya. Walaupun itu memang benar. Apa? Walaupun itu memang benar. Apa? Gak ada ulangan. Oh iya sorry. Pas lu tadi nulis di tisu itu, itu tisu basah ya? Enggak. Oh takutnya gak tulis. Tisu basah otak lo tuh. Enggak maksud gue kan kalau tisu basah gak bisa. Tisu kering. Iya. Gue gak nyari-nyari kertas mana kelamaan udah yang ada aja. Iya. Gue tulis. Iya. Gue diriin kan. Tisunya sebisa gue aja yang penting kelihatan kan ada gede. Ya udah. Lu selotip gitu. Dan itu sering terjadi bukan sekali 2 kali. Oke. Iya. Paham gue. Gue juga dengar cerita Virgon sih. Maksud gue dia emang kadang cari uang tuh buat semua lah. Buat kru-kru bandnya. Buat orang yang kerja buat dia, buat keluarganya, keluarga lo, buat mantan istrinya gitu ya. Oke, berarti lu tuh 2 bersaudara kan? Gue 2 bersaudara. Gue paling tua dan adik gue 1, Virgon udah. That's it. Oke. Yang lain anak, mungkin nyokap nganggap anak lah. Ada beberapa yang dianggap anak. Oke. Nah itu, ya gitulah. Tapi ini titik terendah lu gak? Waktu dulu anjing adik gue ketangkep lagi. Titik terendah dalam hidup lo nih. Enggak. Ada yang lebih parah lagi. Titik terendah itu dimulai dari 5 tahun belakangan ini. Kenapa? Ya itu permasalahan diri gue sendiri lah. Hidup gue gitu. Gak ada hubungan sama adik lo? Ada sedikit mungkin ya. Kayak apa? Ya gue ngerasa ini aja ya apa ya. Itu lo balik lagi Nat. Kita tuh gak boleh beranak sama manusia. Ya itu saudara lo. Atau siapapun. Mungkin karena gue orangnya tulus. Karena gue orangnya penyayang gitu kan. Dan gue pikir gini. Gue pikir lu tuh sama gitu sama gue. Ternyata beda. Tapi gak apa-apa. Gue bukan cewek yang cengeng. Gue juga gak minta dikasihanin. Gue juga gak yang gak apa-apa. Cuma gue sedih aja gini. Di saat perjuangan kalian gitu ya. Mereka yang gue selalu ada gitu. Terus di momen-momen tertentu di mana gue lagi di titik terendah. Dan gue rasa mereka gak ada. Oke. Gitu. So basically lu sebenarnya lonely. Lu butuh juga. Tapi kan sebenarnya lu juga udah berkeluarga. No judging. Ya banyak hal sih Nat. Banyak hal yang kayak gue juga rumah tangga kan. Iya. Gue juga ngalamin. Gue juga gak tahu ini baru pertama kalinya nih. Cerita ini. Iya. Rumah tangga gue kan juga lagi bermasalah. Dan gue lagi nunggu ketok palu Nat. Iya. Begitu Virgon ketok palu. 2 bulan setelah itu. Rumah tangga gue bermasalah. Oke. Dan gue menyusul juga.
Wow. Ini bertubi-tubi ya. Berat. Berat kan? Iya. Tapi gak apa-apa. Ya. Emang harus kejadiannya kayak gitu. Ya. Oke. Pelajaran apa yang mesti kita tangkap dari Virgo? Pelajaran apa? Iya. Maksud gue ini masalahnya heavy lah ya. Divorce. Bla 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 bla. Yeah. Mungkin deal-dealan yang menurut lu gak fair. Endingnya puncak sih menurut gue nih. Sebenarnya gini Nat. Orang itu ya. Kalau kita, ibaratnya kita lagi kemana gitu Nat. Tujuan lu ke B misalnya nih. Ke B atau kemana ke A lah itu. Kalau lu kehilangan GPS. Lu akan lama, lu akan cari-cari. Jadi intinya lu harus isi. Isi yang benar. Lu harus bangun hubungan lu sama Tuhan. Lu harus charge terus. Setiap hari. Kalau nggak lu jauh. Ketika lu jauh apa aja masuk Nat. Paham gak? Dari segi pergaulan, dari segi apa, dari segi masalah. Kalau lu lemah. Kalau lu charge itu, apapun yang terjadi lu bisa kuat. Kalau lu bangun hubungan sama Tuhan. Itu mau gue. Jadi maksud lu Virgo lost sama religion? Gimana ya? Kadang-kadang ya dia kemarin kan dia hijrah kan. Dia bener sama Inara begini begitu. Tapi kan di awal bagus banget. Iya. Ya itu makanya kenapa bisa jadi sekarang agak merenggang. Otomatis merenggang dong dengan adanya kejadian ini. Bener gak? Supposed to be ya. Iya. Ya itu yang harus PR-nya di situ buat adik gue. Iya. Bangun lagi hubungan sama Tuhan dan juga jangan jauh dari keluarga. Karena apapun itu teman seapapun sebaik seasik apapun ada nggak di part ini? Bener gak? Ya. Virgo akan lebih apa ya selektif lah. Dengan circle-nya, dengan teman-temannya. Ya. Ketika dia ada di permasalahan tapi kan juga ini, kalau misal ngomong tadi cuma keluarga. Ya sorry gue potong. Bisa tadi ngomong iya ya mungkin dia juga udah banyak problem makanya dia mungkin lost dari religion, mungkin dia lost dari. Tapi kan dari family juga lost. Gue gak bilang lost, tapi harus dicas lagi gitu. Oke. Tapi kalau dia lost dari family lu sendiri berarti juga ada something wrong ya? Itu kan ada hal. Karena nyokap punya drama-drama apalah itu gak ngerti. Drakor atau apalah gue gak ngerti. Jadi gue kebawa-bawa. Oke. Nah jadinya bete. Yang tadinya dia dengar apa kata gue kan. Jadi ikutan bete. Maksudnya betenya gini. Kenapa sih kakak tuh kok gak bisa jaga mami gitu loh. Kenapa sih kakak kok biarin mami gitu loh. Oh oke, paham gue. Ya, anak paling tua disalahin lagi. Iya. Gitu kan. Oke. Padahal dia gak tahu. Saat ini yang gue alamin apa. Kan gue gak banyak cerita. Iya. Gil complicated banget keluarga lu ya? Lumayan. Ya? Lumayan. Tapi lu kalau berdebat sama Virgo nih paling heavy terakhir sebelum dia ketangkep. Berdebat. Atau lu dari pertanyaan ini kayaknya adik gue lagi strike dia atau lagi bermasalah atau lagi ribet atau lagi ruwet tau gak? Apa menurut lu tadi dia fine-fine aja before dia ketangkep? My last question. Sebelum ketangkep apa ya? Apa lu pikir dia lagi baik-baik aja? Apa lu sebenarnya ada feeling ini kayak adik gue lagi aneh nih? Enggak lagi aneh sih. Lagi ruwet atau lagi? Enggak, cuman dia fokus sama hidupnya aja gitu. Mestinya kan gini, gue paling bete nih sama adik gue, biar adik gue nonton tuh, biar denger. Dia gak bisa nonton kan dia? Nanti pasti kan dia nonton. Iya. Pesen. Sesibuk apapun lu ya, Nat, atau siapapun ini gue ngomong. Kalau kita prioritas, mau lu sesibuk apapun, kayak lu bisa bales kan. Kenapa balesnya lama gitu? Gue gak suka. Ya lu gak pernah nanya ke adik lu? Kok lu kalau bales ini ruwet lah apalah. Gue gak suka. Ya emang lagi ruwet kali. Apapun itu, kalau gue prioritas untuk dia, lu deh misalnya istri lu prioritas, lu mau presiden kayak, lu mau apa kayak, pasti nanti after lu meeting atau lu sibuk atau lu apa, lu pasti kan lihat handphone. Jangan sampai kelamaan, lu respon yang cepet lah. Ya. Ini adik lu belakangan balas WhatsApp lama, telepon gak diangkat. Gue betenya di situ sama adik gue. Ya. Kadang-kadang ada perlu atau apa coba oke atau apa gitu. Kita udah panjang kali lebar kali tinggi. Dia balasnya sesimpel itu. Ya. Itu bete sih. Iya paham gue. Dia mungkin lagi ada di fase tersulit kali ya. Ya tapi kan maksudnya gini loh. Lu bisa dong respon yang baik. Lu bisa dong berkomunikasi yang baik. Ya kan? Kadang-kadang orang tanpa disadarin ya.
Dulu waktu lo nothing, lo baik-baik aja. Ya nggak? Ya. Tapi ketika lo sekarang posisi lo lumayan gimana, kok lo berubah? Oke. Jangan dong. Ya. Kalau lo mau berubah sama teman-teman lo yang nggak penting itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sama keluarga sama gue jangan dong, karena gue nggak pernah berubah. Emang dia menurut lu berubahnya kenapa? Ya kayak apa ya? Ya itu dia, adik gue tuh cuek banget. Tapi memang care juga, tapi agak cuek. Ya. Biasa apa-apa tuh diurusin, biasa apa-apa tuh didengerin. Pokoknya intinya punya masalah juga apa, gue selalu apapun itu, mau dia sakit, mau dia ini, mau dia panggil guru, mau dia sekolah, gue yang nyelesain. Mungkin lu gak terima kali tiba-tiba lu akrab sama adik lu terus adik lu married. Bukan gak terima sih, tapi maksudnya silaturahmi itu ya jangan kayak gitu dong, harus dong. Iya. Namanya juga family ya. Iyalah. Ya. Kalau tuh susahnya kan ke gue. Masa seneng-senengnya lupa sama gue? Kan gak bagus. Ya. Kayak gitu. Ya tapi gue sebagai temennya Virgon dan gue berkenal lu ya gue pray the best buat lo dan your family ya. Salam buat nyokap lu juga ya. Thank you. Thank you lo udah datang mampir. Kalau jenguk Virgon, salam dari gue ya. Oke, mau datang. Kalau gue ada waktu pasti gue datang. Bener. Karena kan dia kan temennya Widi, gue akrab juga ya. Salam ya. Thank you. Thank you, Nay. Good luck. Okay.